Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ini biasanya ditaruh di undangan pernikahan. Ini ayat menceritakan tentang mahabbah, cinta antara pasangan, antara suami istri. Apa sih yang dimaksud dengan cinta itu? Kebanyakan kita sudah dicekoi ya, sudah didoktrin bahwa cinta itu dari mata turun ke hati. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali, katanya gitu kan. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Itu salah. Salah kalau kita berpedoman, berpegang teguh sama Al-Quran, yang dinamakan cinta itu datangnya dari hati, terus naik ke mata, terus disebarkan ke seluruh raga. Itu cinta namanya. Makanya cinta itu kadang mengalahkan logika. Tatkala seseorang sudah cinta, jelek seperti apapun wajahnya, tapi kalau dia sudah cinta, mengalahkan orang lain yang cantik atau yang ganteng-ganteng. Sudah cinta, sudah membutakan segalanya. Cuma Allah yang ada di dalam hatinya. Itu cinta namanya. Jadi cinta yang sesungguhnya menyandarkan segala sesuatu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cinta. Kalau sampean menyandarkan pada kecantikannya, itu masih nafsu. Kalau sampean menyandarkan kepada kekayaannya, itu masih nafsu. Tapi kalau sampean sandarkan kepada Allah, sedangkan Allah mencontohkan kepada Rasulnya, memberi petunjuk kepada nabinya, kalau sampean mau menikahi seseorang, yang harus sampean pegang teguh adalah imannya, iman Islamnya. Itu cinta. Ini cuma dibuat ini, dibuat gaya-gayaan, ditulis di surat undangan. Wa min ayatihi, dan ini adalah bukti atau tanda-tanda dari kekuasaannya Allah. An khalaqalakum, yang sesungguhnya Allah itu menciptakan, min anfusikum, dari golonganmu, dari sesama manusia. Jadi menciptakan istri atau menciptakan suami itu sesama jenis, maksudnya sesama golongan manusia, sesama apa yang namanya itu, sesama manusia. Bukan dari bangsa jin, bukan dari bangsa malaikat, bukan. Sampean diciptakan dari manusia, istrinya dari jin, ya. Gak nyambung ya. Atau istrinya dari hewan, gak nyambung. Walaupun ada di kehidupan nyata itu seperti itu. Ada yang cinta sama binatang, ada. Jadi dari sejenis manusia, sesama manusia, min anfusikum, dari golongannya sendiri. Aswajan, pasangan atau suami atau istri. Litaskunu ilaiha, agar kamu taskunu, sakinah, ilaiha, atas istrinya. Jadi sakinah itu merasa tenang. Kalau jauh nggak tenang.
Jadi kalau mau berpedoman sama Al-Quran, jadi pacaran itu sebetulnya harus nikah dulu, baru pacaran. Kalau mau berpedoman sama Al-Quran. Oh gitu ya Pak? Iya. Baru nanti sampean akan tahu sakinah seperti apa. Kalau sudah pacarannya 10 tahun, nikahnya sama orang lain. Yang duduk di pelaminan orang lain. Aduh. Terus datang mantannya. Wah. Terus ada yang kejar-kejar, ya. Ada yang kejang-kejang di pelaminan tatkala mantannya datang. Karena cintanya katanya masih sama mantannya itu, nikahnya dipaksa sama orang tuanya, katanya seperti itu. Lagi viral kan lagunya itu ya. Harusnya diriku bukan dirinya itu kan. Litas kunu, supaya kita merasa tenang. Apa sih tenang itu? Ya, jadi kalau kita tenang, kata Allah itu tidak ada lagi ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan zikir kepada Allah, dengan hanya bersandarkan kepada Allah, maka hati ini menjadi tenang. Taskunu, litaskunu, sakinah. Sakinah kalau sampean sudah menjadi suami istri, tatkala sampean berpisah sebentar sudah rindu, sudah gak tenang hatinya, pingin tahu kabarnya. Baru ditinggal 5 menit, udah ada di mana yang? Masih OTW yang, gitu kan. Belum nyampe di tempat kerja sudah ditanya kabar. Memang memberi kabar itu suatu yang membuat hati kita tenang. Tatkala sampean pulang ke rumahnya, terus balik lagi ke Malang, cepat-cepat kasih kabar sama ibu bapaknya, ya. Ibu, bapak, saya sudah sampai di asrama dengan selamat. Itu membuat hati ibu menjadi tenang. Sebaliknya juga seperti itu. Tatkala mau pulang sebetulnya pamit sama bapak, walaupun lewat WA, karena takutnya ada apa-apa di jalan, terus nggak nyampe ke rumah, si menggak-menggok. Ya kalau mampir-mampir, takutnya ada kecelakaan di jalan atau apa. Biasanya bapak itu kalau dipamiti itu jangan lupa berdoa pelan-pelan, hati-hati. Itu sebuah respon bapak agar sampean di perjalanan itu lebih hati-hati, mengutamakan hati-hati, pelan-pelan. Kalau sudah nyampe di rumah, ya kabari, alhamdulillah bapak, saya sudah sampai di rumah. Itu petanda ada ikatan doa, mendoakan. Biasanya Mas nitip salam, Mbak nitip salam sama ibunya, sama bapaknya. Biasanya saya gitu. Bukan nitip salam untuk dibawakan oleh-oleh ya, bukan ya. Bukan. Kode. Bukan. Gak mengharap, tapi kalau dibawakan ya mau, gitu ya. Itu bentuk ikatan cinta itu, ikatan cinta yang disandarkan kepada Allah. Wa ja'ala bainakum, dan Allah menciptakan, menjadikan, bukan menciptakan. Kalau menciptakan khalaqalakum. Ini wa ja'ala bainakum, dan Allah menjadikan di antara kalian
mawaddah, mawaddah warahmah. Ada yang mengartikan mawaddah itu cinta, boleh. Warahmah itu sayang, boleh. Tapi Bapak lebih dirinci lagi. Mawaddah itu identik dengan fisik, identik dengan bentuk tubuh, identik dengan penampilan. Itu mawaddah. Jadi untuk menggairahkan cinta yang ada setelah pernikahan, itu mawaddah itu harus dipegang, harus betul-betul dirawat. Mawaddah itu, istri saya memangnya namanya mawaddah, Pak. Iya, maksudnya itu bentuk fisik, kebersihan, terus kesehatan, penampilan, harum-haruman, itu penting di dalam keluarga. Karena sampean sudah laku, sampean sudah punya istri, udah laku aja wis, nggak mandi 2 minggu kan nggak apa-apa. Nggak boleh, harus dijaga. Olahraga dijaga, pola hidup, mandi 3 kali, bajunya dicuci. Udah laku aja wis, Pak, pakai baju 3 hari kan nggak apa-apa. Minta pedot istrinya sampean nanti ya. Kembalikan aku Mas pada orang tua ku ae, ngurus sampean kayak wedhus sampean iki. Enggak pernah atus. Kelakuannya cuma tidur. Enggak pernah gosok gigi, ngerokok ae, Rambut enggak dirawat, badan enggak dirawat. Sopo sih gelem ambil sampean nggak mau dirambut kayak gini ya. Jadi harus identik dengan fisik, harus dirawat. Istrinya sampean harus juga dirawat, istrinya sampean, karena sampean sudah punya istri terus istrinya nggak dirawat. Harus dirawat, kasih uang untuk perawatan, biar dia beli, biar dia ke dokter kecantikan, biar dijaga tuh penampilan wajahnya, biar tetap kinclong, nggak kusut ya. Baru nikah sama sampean 1 tahun udah keriput semua, disiksa sama sampean itu, dibuat sapi-sapian ya, nggak boleh ya. Dirawat, dimuliakan istri itu, karena kalau sampean membahagiakan istri sampean, maka rezeki sampean itu akan lancar dan barokah. Bahagiakan istrinya, maka rahmat dari Allah akan turun. Bahagiakan istrinya, maka rezeki sampean akan lancar. Sekarang kalau sudah 5 tahun pernikahan, 10 tahun pernikahan, rasa istri sudah seperti saudara sendiri, terus cari wanita lain. Auzubillah, tak boleh ya. Terus warahmah ini identik dengan kasih sayang, beriringan dengan umur yang tambah tua, kasih sayangnya juga tambah cinta, tambah sayang. Jadi semakin ada keriput di bawah mata, pipi semakin menurun, gigi kabur, pandangan juga sudah mulai kabur, rambut sudah mulai memutih ya, badan sudah nggak segagah dulu, tangan sudah nggak sehalus dulu, kulit sudah nggak semulus yang dulu, sudah mulai kendor kulitnya.
Warahmah, kasih sayang tambah, identik dengan bertambahnya usia. Warahmah itu tambah, sayang tambah, cinta tambah. Jadi identik dengan masa umur, identik dengan waktu dan umur. Kerut-kerut di wajah, di kening, menandakan bahwa dia sayang pol sama kita. Kita juga sayang pol sama istri kita besok. Karena sampean masih belum punya istri. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya di dalamnya itu, di dalamnya sakinah, di dalamnya mawaddah, di dalamnya warahmah. Dzalika, itu semua, laayatil liqaumin yatafakkarun, adalah tanda-tanda. Liqaumin yatafakkarun adalah bukti bagi orang, bagi kaum yang berpikir, yang mempunyai otak. Kecuali orang itu nggak punya otak. Laki-laki harus gagah. Laki-laki itu harus gagah di depan istrinya, harus gagah. Buktikan bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu sebagai pengayom, sebagai pelindung bagi kaum perempuan. Jadi suami itu harus gagah, harus bisa melindungi istrinya, harus bisa merangkul istrinya, harus bisa membahagiakan istrinya, harus bisa mengayomi istrinya, harus bisa ngemong istrinya. Namanya istri kadang kan mau dimanja-manja sama suaminya. Gak usah gitu Pak, pacar saya juga gitu. Wah, jangan dulu ya, jangan dulu. Nanti setelah sudah jadi istri, sampean boleh manja-manja sama suaminya. Istri juga, suami juga kadang mau manja-manja juga sama istrinya, biasa. Sifat kekanak-kanakannya muncul ya. Tatkala makan mau disuapin, itu sebuah tanda bahwa itu adalah sakinah di dalam keluarganya sampean nanti. Apakah di dalam keluarga nggak boleh berantem Pak? Boleh. Kata siapa nggak boleh berantem? Boleh berantem, tapi nggak boleh lebih dari 3 hari ya. Boleh mutung-mutungan Pak? Boleh mutung-mutungan, tapi jangan lama-lama. Stres sampean kalau lama-lama nanti ya. Surganya sampean berubah menjadi neraka. Oh, nggak kerasan sampean. Sampean harus bisa ngomong, karena sampean sudah bersumpah, sudah ikrar sampean, sudah sumpahnya sampean itu sudah disakralkan melalui pernikahan. Hak tanggung jawab orang tua, mertuanya sampean, orang tua dari istri sampean sudah dialihkan sama sampean sebagai laki-laki. Makanya sebagai laki-laki itu harus gagah. Gagah lahir batin. Lahirnya sampean harus punya kerja, harus punya usaha yang mapan sehingga sampean bisa menghidupi istri dan anaknya besok. Harus gagah sampean. Di depan istri sampean harus gagah, di depan anaknya sampean juga harus gagah. Itu secara lahir. Secara batin sampean buktikan juga, sampean harus bisa jadi imam dalam sholatnya, dalam sholat tahajudnya harus jadi imam. Kalau ada masjid dekat dengan rumahnya sampean, bahkan masjidnya itu punyanya sampean, harus sampean bisa buktikan bisa menjadi imam, bisa menjadi kebanggaan keluarga, dibanggakan istri, dibanggakan anak-anaknya sampean, dibanggakan oleh tetangganya sampean, dibanggakan oleh masyarakat sekitar.
Itu harus bisa, harus gagah. Saya ngajarin ini supaya sampai besok tatkala sudah menikah menjadi keluarga yang sakinah. Sakinah itu apakah nggak ada tengkar? Ada, tapi tengkarnya itu bisa dimanajemeni. Jadi jangan ada slogan-slogan yang miring, ada istilah-istilah yang salah terus dianggap benar. Kalau sering makan daging kan bosan, Pak. Sekarang makan rawon, besok makan pecel, Pak. Itu bisikan setan, nggak usah ditiru ya. Banyak di sekitar kita yang seperti itu. Kenapa? Karena cintanya tidak disandarkan kepada Allah. Coba disandarkan kepada Allah, pasti mawaddah warahmah akan didapati. Jadi sakinah itu ditopang dari dua hal ini, mawaddah warahmah. Jadi cinta dan kasih sayang. Cinta secara fisik sampai harus jaga. Warahmah, cinta secara batin juga harus dijaga. Karena kalau disandarkan kepada Allah, apapun itu pasti akhirnya sakinah. Akan bahagia sampean. Bahagia di dunia, juga bahagia di akhirat. Kalau cuma bahagia di dunia toh, itu sebuah kepura-puraan. Karena tujuan kita sesungguhnya adalah kebahagiaan di akhirat. Tapi kita nggak boleh melupakan, menafikan kebahagiaan di dunia. Paham ya? Ini sebagai bekal untuk sampean sebelum sampean menikah. Besok sampean akan jadi bapak, sampean akan jadi suami, bahkan sampean jadi kakek, bahkan mbah buyut besok. Buat istri sampean, anaknya sampean, cucu, cicitnya sampean bangga punya suami, punya bapak, punya kakek, punya mbah buyut seperti sampean. Sandarkan semua cinta kepada Allah. Setiap ada permasalahan, Allah yang akan memberi jalan keluarnya. Setiap ada kesulitan apapun, Allah yang ikut andil di dalamnya. Jadi tingkatkan iman dan takwa kepada Allah, supaya istri dan anak kita juga ditakwakan juga sama Allah. Paham ya? Kalau sudah takwa, wa may yattaqillah yaj'al lahu mahraja. Kalau sampai takwa kepada Allah, istrinya takwa, anaknya takwa, misalkan ada sebuah permasalahan, Allah yang akan memberi jalan keluar. Masalah rezeki, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Masalah rezeki tidak usah ragu, Allah yang akan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka sebelumnya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhuma nasina wa alimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatain ya تعالى
على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا أضفيت على الحسن العبقا فالورد تضوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا وجعله يقلد في صبر للهادي في حسن الخلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق سبقا أضفيت على الحسن العبقا فالورد تضوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا في جنة خلد مقعده في كربك أحمد ملتحقا من كان له خلق حسن سيكون الأقرب في الرفقاء كم أثنى الله على خلق في أحمد أصدق من صدقا قد أدب ربي مرسله وأكرم من ربي خلقا أضفيت على الحسن العبقا فالورد تضوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا أضفيت على الحسن العبقا فالورد تضوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا
الزهراء في خاتجة